Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini berencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Istana ini menggarisbawahi bahwa warga Gaza yang dievakuasi ini adalah mereka yang memerlukan penanganan khusus. Lalu seperti apa kira-kira mekanisme evakuasi yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dampak apa yang akan terjadi dari rencana ini serta bagaimana situasi geopolitik saat ini di Gaza? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Faisal Assegaf. Selamat malam Mbak. Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin batin. Masih suasana Lebaran ya Mas ya. Dan juga bergabung bersama kita ada Komisi 1 DPR RI, ada Bang Jazuli Juwaini. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Jazuli. Selamat malam, Waalaikumsalam. Semua sehat-sehat, sehat dan sukses ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Baik, kita ke Bang Jazuli terlebih dahulu. Bang, ini Presiden mengambil rencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Kalau menurut penglihatan ataupun juga pertimbangan dari DPR, apakah ini betul sudah dipikirkan mengenai efek yang akan terjadi? Karena rencana ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Yang pertama, saya sudah mendengar lama keinginan dan rencana ini dari Pak Presiden Prabowo, bahkan sebelum kabinet itu dilantik oleh Pak Prabowo, sebelum Presiden Trump juga dilantik. Saya sudah dengar rencana ini. Kalau kami di DPR, ya khususnya dari fraksi PKS, ini justru mengapresiasi dan mendukung program yang direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo ini, karena ini bagian dari tanggung jawab kemanusiaan, bagian dari tanggung jawab sejarah, bagian dari tanggung jawab moral ya. Kita lihat setiap detik anak-anak tidak berdosa, ibu-ibu tidak berdosa, semuanya lansia tidak berdosa, meninggal dan terluka yang di Palestina. Tentu kita sebagai masyarakat dunia tidak boleh tinggal diam melihat kondisi dan situasi seperti ini. Ya, tentu langkah yang paling prioritas adalah bagaimana menghentikan genosida ini atau agresinya Israel ini. Kan Israel ini kan ke Palestina itu kan pendatang sebenarnya. Lalu kemudian dia eksis menguasai teritorial. Lalu orang yang punya kampungnya seperti dianggap tamu, bahkan jadi beban hidup, kemudian mereka harus diusir. Nah, dalam kondisi belum selesai agresi ini, tentu semua kita terutama Indonesia sudah tegas sikapnya, baik itu pemerintah, parlemen maupun masyarakat ya. Terbukti dengan demo selalu besar dilakukan di Indonesia dalam kancah politik. Pak Presiden Prabowo juga belum lama ini di Turki mengatakan tegas statementnya, dan juga kami di DPR dalam sidang-sidang IPU kemarin itu sampai membuat utusan Israel itu walk out karena kita ingin ada solusi yang real dan konkret di Palestina ini. Nah, dalam waktu yang sama tentu yang terluka ini tidak bisa kita biarkan. Terluka ini bukan cuma terluka hati loh, bukan orang karena pusing gitu, tapi tangannya terluka, kakinya terluka, tubuhnya terluka. Lukanya bukan luka tergores orang lagi ngiris bawang keiris gitu loh. Ini luka kena senjata. Bayangin. Iya kan? Baik, itu dari Bang Jazuli dari DPR tentunya ya, melihat bagaimana rencana Presiden Prabowo Subianto. Mas Faisal, kalau melihat rencana Pak Presiden sendiri Mas mengevakuasi 1.000 warga Gaza, ini momentum yang tepat untuk diambil? Kalau saya melihat ya aneh ya, karena seharusnya proses evakuasi itu, rencana evakuasi itu dibuat ketika ada gencatan senjata, itu 19 Januari. Kenapa rencana itu baru dimulai ketika gencatan senjata sudah berakhir? Israel sudah menginvasi Gaza, sampai sekarang udah menguasai 50% wilayah Gaza. Padahal Presiden Prabowo mengatakan rencana itu dari tahun lalu ketika di Shangri-La Dialog di Singapura, ketika dia masih menjabat Menteri Pertahanan. Kemudian ketika setelah dilantik, dalam pidato pelantikannya 20 Oktober dia juga mengemukakan itu. Artinya dari 20 Oktober sampai
19 Januari sebenarnya ada waktu untuk mengupayakan itu atau membuat langkah-langkah sampai proses evakuasi terjadi. Apalagi Trump sudah memberikan indikasi. Kalau sampai sebelum saya dilantik tidak ada gencatan senjata, maka akan ada neraka di Gaza. Artinya kan itu sebenarnya udah ada indikasi bahwa akan terjadi gencatan senjata oleh Trump. Harusnya Prabowo melakukan itu sekarang. Jadi ini aneh, apalagi pengumuman yang dilakukan Prabowo Rabu lalu itu berlangsung sehari setelah pertemuan di Washington DC. Kan Selasa waktu Jakarta. Itu Trump sama Netanyahu kembali mengemukakan ide untuk mengosongkan Gaza, artinya mengusir penduduk Palestina dari jalur Gaza. Sebenarnya apa yang dilakukan Trump ini hanya memperkuat ide yang pernah dilontarkan para pejabat Israel ketika perang awal. Oktober 2023 kan waktu itu Israel sudah mengupayakan agar warga sipil dikeluarkan dari Gaza ke Mesir dan Yordania agar tidak menjadi korban. Kan itu dari awal itu Israel sudah melakukan itu. Artinya apa yang dilakukan Prabowo sekarang, ini Indonesia berpotensi terjebak dalam agenda pengosongan Gaza. Karena kita tahu di lapangan yang berkuasa adalah pasukan Israel. Artinya untuk evakuasi itu sendiri ya harus berkoordinasi dengan Israel. Dan juga harus izin dengan Israel. Apa buktinya? Ketika Israel menghentikan 18 Maret tidak boleh ada lagi bantuan kemanusiaan. Kan sampai sekarang tidak bantuan kemanusiaan yang masuk. Apalagi ini untuk mengeluarkan orang-orang dari Gaza. Menarik nih Mas, karena kemudian narasi yang digunakan ini seperti terjebak ya. Dalam apa yang kemudian direncanakan oleh Trump. Dan Artinya ini hal yang tepat atau tidak kemudian diambil ya tentu oleh saja Presiden tidak. Prabowo Subianto. Ya kalau menurut saya ini tidak. Kalau misalkan Prabowo tetap memaksa dan itu kan konsekuensinya harus berkoordinasi dan izin dari Israel. Artinya itu akan menjadi kemenangan diplomasi buat Israel. Karena nama Indonesia sebenarnya sudah disebut oleh Trump sendiri bahwa Gaza akan dikosongkan ke berbagai negara, yang disebut itulah Mesir, Yordania, terus Indonesia. Terus juga kemudian ada berita bahwa Israel dengan Indonesia sudah sepakat untuk proyek contoh memindahkan 100 warga Gaza untuk bekerja di sektor konstruksi. Yang terakhir adalah Netanyahu menugaskan Direktur Mossad David Barnea untuk berbicara kepada beberapa negara untuk minta menampung warga Gaza. Itu beritanya kalau tidak salah 30 Maret. Artinya baru itu berita dengan pengumuman yang dilakukan Prabowo. Jadi waktu itu yang disebut itu adalah dalam berita itu adalah Somalia, Sudan Selatan dan Indonesia. Artinya kan saya kira ya nggak tahu lah ini kebetulan atau tidak, berita itu kan berderet terus walaupun dibantah oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi yang jelas momentumnya tidak tepat. Kenapa ketika waktu gencatan senjata itu tidak dilakukan? Kenapa baru sekarang ketika perang sudah terjadi lagi dan sulit untuk mengevakuasi? Baik, Bang Jazuli, menarik ini melihat apa penjelasan dari Mas Faisal Assegaf. Nampaknya rencana Presiden Prabowo Subianto ini terlambat untuk dilakukan, seperti terjebak dalam mekanisme yang sedang disusun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengosongkan Gaza. Seperti apa, Bang Jazuli? Saya menghormati dan memahami kekhawatiran Mas Faisal ya, tetapi sekarang ini gencatan senjata itu kan dilanggar oleh Israel sendiri ya. Memang Israel ini kan dari dulu selalu melanggar perjanjian, melanggar gencatan senjata, melanggar semuanya dilanggar lah. Hukum internasional dilanggar, semuanya dilanggar. Nah, mungkin waktu kenapa baru sekarang kan menyiapkan untuk 1.000 orang di rumah sakit ini kan juga harus ada tempat ya, bednya harus jelas, rumah sakitnya harus jelas dan segalanya harus jelas. Kalau saya memahaminya seperti itu. Nah, orang-orang yang sakit itu menurut saya ada beberapa kemungkinan yang sakit karena korban bom, karena korban senjata yang ada di sana itu. Pertama, kita biarkan dia sampai sembuh dengan sendirinya, atau mereka akan menemukan ajalnya. Karena di sana rumah sakit yang representatif itu sudah tidak ada. Semua rumah sakit itu kan dibom, dihancurkan, dokternya pun dibunuh oleh kekejian Zionis Israel ini ya. Jadi yang pertama, kita biarkan orang-orang yang kena korban bom, kena korban senjata ini sembuh dengan sendirinya tanpa diobati, sampai dia sembuh atau dia meninggal dunia ya, menemukan ajalnya. Yang kedua, kita siapkan rumah sakit, umpamanya dibangun rumah sakit lagi di sana. Nah, dibangun rumah sakit lagi di sana itu pertama butuh waktu. Yang kedua, bisa dibom lagi sama Zionis Israel ini, karena Zionis Israel ini kan ngebom kapan saja dia mau. Atau umpamanya juga bikin kapal
kapal TNI kita dijadikan rumah sakit. Ini juga sama, rawan kena bom dan diserang, ya kan? Nah, atau yang keempatnya adalah ya kita evakuasi yang sakitnya saja. Pak Prabowo itu clear ya bicaranya hanya yang sakit dan sampai dia sehat. Nah, kalau saya setuju dengan Mas Faisal, orang-orang yang tidak sakit, tidak terluka, tidak perlu direlokasi. Jadi kita harus bisa membedakan antara relokasi dengan evakuasi mengobati yang sakit. Dari 4 kemungkinan itu tentu kita harus melihat yang keempat itu kita obati sampai kita sembuh, sampai mereka sembuh. Kemudian bila perlu juga traumatiknya dihilangkan, habis itu ya kita kembalikan lagi. Kalau masalah harus koordinasi dengan Israel, memang faktanya otoritas yang ada sekarang itu di tangan Israel. Sehingga kalau umpamanya kita tidak koordinasi, bisa jadi yang menyelamatkan pun dihabisi juga sama mereka. Nah, karena itu dalam waktu yang sama, bagaimana umpamanya negara-negara seperti Turki, kemudian Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Qatar dan lain-lainnya itu bersepakat untuk menyetop agresi ini, melakukan diplomasi internasional. Artinya ini harus lebih cepat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, diantaranya yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa negara juga seperti Spanyol, Afrika Selatan, di Amerika Latin. Bagaimana negara-negara ini bisa bersatu menghentikan agresinya Israel ini, supaya juga ini simultan gitu. Oke, Bang Jazuli, kita tangkap poinnya. Ini juga tentunya menjadi alasan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Misi kemanusiaan tentu yang kemudian menjadi alasan terbesarnya. Tapi mungkin Mas Faisal punya pendapat lain. Apakah selain misi kemanusiaan, ada hal lain yang kemudian melatar belakangi keputusan ataupun rencana yang diambil oleh Presiden? Tapi dijawabnya nanti ya, Mas Faisal. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.